Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita teruskan kembali kaji kita, pelajaran kita tentang buku hijau halaman ke-28 pasal ke-8 membahas tentang hukum mimati ya. Hukum mimati. Nah, mimati saat bertemu dengan huruf hijaiyah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ini bagiannya idgham mutamasilain atau populer disebut idgham mimi. Kapan? Apabila mimatinya ketemu mim. Kemudian nanti mimati ketemu ba ikhfa syafawi. Nah, sementara huruf hijaiyah itu semuanya 28. Berarti 28 dikurangi 2. Sekarang sudah diambil mim dan ba. Nah, kalau mimati ketemu selain mim dan ba itu idhar. Di dalamnya nanti ada idhar syafawi. Selain, apa tuh selain nanti kita jelaskan ya. Nah, ini dulu membahas tentang bagan. Cara membaca bagan. Ini di sini ada ini tuh idhar. Jadi mimati itu dibagi 3, ada idgham mutamasilain, idgham mimi, idgham semisal karena mimatinya ketemu mim sama. Kemudian ada idhar, ada ikhfa syafawi. Nah, ini contoh ke bawah ya, yukhrijunahum minaz-zulumat. Atau ini contoh yang idhar, kam labistum. Ini ada contoh lagi ikhfa syafawi naba'ahum bil haqq. Nah, tentu akan lebih seksama, lebih jelas lagi dibahas di halaman berikutnya, di halaman 29 ya, tentang hukum mimati saat bertemu dengan huruf hijaiyah. Nah, setelah kita membaca bagan, kini kita lihat penjelasannya di halaman 29 ya, tentang hukum mim mati atau mim sukun. Di halaman 29 hukum mim mati ini ya, mim mati. Mim mati bertemu dengan sesuatu huruf hijaiyah ada 3 hukum. Yang pertama adalah idgham mutamasilain. Idgham dimasukkan, dileburkan karena memang bertemunya huruf yang sama atau populer juga disebut idgham mimi. Kapan? Yaitu apabila mim sukun, mim mati bertemu dengan mim hidup. Mim hidup ya, bukan mim mati lagi. Mim hidup ini. Contohnya ya, bila mim mati bertemu dengan mim hidup. Contohnya. Nah, kita cari di bacaan ini ada mim sukun enggak? Oh, ada Pak, ini mim sukunnya. Mim matinya ketemu apa? Ingat ya, ketemunya ini dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan itu laten. Tapi kalau huruf hijaiyah itu dari kanan ke kiri. Jadi ini mim mati ketemu mim, tuh mim mati ketemu mim ya. Mim mati ketemu mim. Dan biasanya di Quran cetakan Indonesia ini ada tasdidnya, tuh gitu. Bacanya gimana? Yukhrijunahum minaz-zulumat. Yukhrijunahum. Nah, di sini ditahan. Apa hukumnya? Idgham mimi atau idgham mutamasilain. Kenapa? Karena mim mati ketemu mim. Ya, mim mati ketemu mim. Yukhrijunahum minaz-zulumat. Kemudian bacaan yang kedua ada mim mati, kita cari. Waw, mim hidup, lam ha. Oh, ini ada mim sukun, mim mati. Mim sukun, mim mati. Dan di sini juga ada nun mati ya. Berarti ada 2 hukum. Yang pertama, mim mati ketemu mim adalah idgham mimi atau idgham mutamasilain. Dan sekali lagi biasanya di Quran Indonesia ini ada tasdidnya. Nah, ini ada hukum lain lagi, nun mati ketemu nun, ini pelajaran yang lalu ya. Hukum nun mati atau tanwin. Ini idgham bigunah. Jadi berarti di sini ada 2 hukum. Ada idgham mimi, idgham mutamasilain, dan ada idgham bigunah. Satu mim mati ketemu mim, kedua nun mati ketemu nun. Ini yang jadi masalah ya. Bacaan Quran yang terkadang rumit, bagi yang belum biasa, karena ada pertemuan-pertemuan huruf mati kayak begini gitu. Dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia tidak ada gitu ya. Dalam Quran adain seperti ini. Tapi ini tidak akan jadi susah manakala kita sudah belajar. Nah, ini ya. Wa ma lahum min nasirin. Itu ya, idgham mimi dan idgham bi gunnah. Di bacaan yang kedua ini min amrikum mirfaqo, kita cari ada mim mati. Oh, ada nih mim mati. Ketemu apa mim matinya? Ketemu mim, idgham mimi. Dan di sini ada nun mati juga nih. Nun mati ketemu alif, ini hukum nun mati idhar. Itu ya.
Min amrikum mir, ini romati lain lagi nanti. Romati itu tipis dan tebal nanti bacanya ya. Gitu. Jadi dalam huruf hijaiyah itu gampang-gampang susah ya. Bagi yang belum biasa jelimet, susah, sulit. Tapi bagi yang sudah biasa tentu apapun menjadi mudah ya. Nah, makanya harus belajar sedikit demi sedikit. Min amrikum mirfaqa, hukumnya idgham mimi. Kenapa? Karena mim mati ketemu mim. Kemudian ini bacaan berikutnya, cari ada mim matinya. Ada Pak Ari ini mim mati, mim sukun. Ketemu apa? Ketemu mim. Karena mim matinya ketemu mim maka jadi idgham mimi atau idgham mutamatsilin. Apa hukumnya? Ya idgham mimi. Bagaimana cara bacanya? Idgham mimi atau idgham mutamatsilin. Lahum, karena di sini ada tasdidnya, di Quran Indonesia sudah dibantu gitu ya. Jadi kalaupun lupa ada trik gampang pokoknya Maya. Ada gampang, pusing tajwid, nanti ada tekniknya. Nantikan ya pelajarannya, trik cara mudah baca Quran dengan Quran warna dan rumus-rumus yang membuat kita terpukau. Kok mudah ya baca Quran gitu. Ada tekniknya nanti ya, insya Allah ke depan. Lahum masala. Nah ini bacaan ini ada mim matinya enggak? Oh ada nih mim sukun, mim mati tuh. Ketemu apa? Ketemu mim lagi, idgham mimi. Oh ada juga ini nun mati nih. Hukum ada mim mati, ada nun mati. Ini nun mati ketemu kaf, ini hukum lain yang sudah kita pelajari yang lalu ya. Tentang hukum nun mati. Ketemu kaf ini ikhfa, berarti ada dua hukum. Satu hukum mim mati ketemu mim idgham mimi. Kedua ada nun sukun, nun mati ketemu kaf, ikhfa. Yang banget ya. Bacanya gimana? Rabbihim miqul. Rabbihim ini hukumnya idgham mimi ming ikhfa ya. Rabbihim miqul itu ya. Yang kedua adalah ikhfa syafawi. Kapan terjadi? Yaitu apabila mim mati mim sukun bertemu dengan ba. Contohnya, nah ini kita cari nih di sini. Ada mim mati enggak? Oh ada Pak Ari nih mim mati nih, mim mati. Gampang ya. Ketemu apa? Ke sana ya. Jalannya ke kanan. Jalannya dari kanan ke kiri ya. Jangan dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan huruf Latin. Ini huruf Latin kan? Tuh huruf Latin yaitu bila nih. Mulainya dari kiri ke kanan. Kalau huruf hijaiyah, huruf Quran dari kanan ke kiri. Jadi ini mim sukun bukan ketemu ha. Tapi mim sukunnya ketemu ba. Karena mim mati ketemu ba maka hukumnya ikhfa syafawi. Naba'ahum, bacanya gitu ya. Bibirnya agak rapat, agak mingkem gitu ya. Tapi agak ke hidung. Agak ada ikhfanya, namanya juga ikhfa, ada samarnya. Naba'ahum bil haqq. Naba'ahum bil haqq. Yang berikutnya ini ada mim matinya enggak? Ada Pak Ari nih mim mati. Ketemu ba nih ba-nya ya, yang ini ya, ketemu ba. Karena mim mati ketemu ba maka hukumnya ikhfa syafawi. Cara bacanya gimana? Fa asbahtum bi ni'matih. Tuh ya. Hukumnya apa? Ikhfa syafawi. Kalbuhum, ini hukumnya apa? Ya cari. Ada mim matinya enggak? Nih ada. Karena ada mim matinya ketemu apa? Ketemu ba maka hukumnya ikhfa syafawi. Bacanya gimana? Kalbuhum basit. Kalbuhum basit. Ah ya. Mungkin ada yang bertanya juga, Pak Hari, apa bedanya ikhfa syafawi dengan idgham mimi? Idgham mimi satu dari segi tanda ya. Nah, di ikhfa syafawi nggak ada tanda apa-apa tuh. Cuman di Quran warna ini mim matinya ada coklatnya, warnanya coklat. Ingat ya, setiap warna coklat itu ditahan. Bisa idgham, biguna, bisa idgham mimi, bisa ikhfa syafawi, bisa gunnah. Itu pokoknya yang coklat-coklat itu ditahan, disertai bisa ada dengungnya, bisa ada gunnahnya, bisa ada ikhfanya, bisa samar. Nah kebetulan di sini di ikhfa syafawi di Quran warna pun nggak ada tandanya.
Di Quran biasa pun gak ada tanda apa-apa ya. Naba'ahum berarti harus pinter, harus bisa. Ya harus bisa kalau di Quran biasa yang hitam putih. Tapi di Quran warna ada triknya nanti, ada cara mudahnya. Di antaranya mim sukunnya ada warna coklat. Mim sukunnya, mim matinya ada coklat warnanya. Gitu. Nah, perbedaannya dengan yang tadi dengan idgham mimi apa? Idgham mimi atau idgham mutamasilin. Nah, kita lihat ya di idgham mimi ya. Tuh, kita lihat perbedaannya. Di idgham mimi ya, di idgham mimi di halaman 29 bagian atas perbedaannya ya, nah di sini. Di idgham mimi di sini unsurnya idgham ke gunnah. Yukhrijunahum tuh ada gunnah karena mimnya bertasdid, dan di Quran hitam putih ataupun berwarna di sini ada tasdidnya, bedanya tuh. Gitu, di sini ada tasdidnya ya, ada tandanya untuk mengingat bahwa ini idgham mimi atau idgham mutamasilin. Dengan catatan jangan ketukar dengan hukum nun mati, karena sama. Nun mati ketemu mim juga idgham, cuman idghamnya idgham bigunnah. Kalau nun sukun, nun mati, nun sukun ketemu mim idgham bigunnah. Tetapi kalau mim sukun, mim mati, mim sukun, mim mati ketemu mim idgham mimi atau idgham mutamasilin. Nah, di Quran hitam putih atau di Quran warna sama-sama antara idgham bigunnah dan idgham mimi, dua-duanya ada mahkotanya, ada tasdidnya gitu untuk mengenalnya. Dan kalau idgham mimi ini idgham mutamasilin lebih cenderung ke gunnah. Ya, yukhrijunahum minas zulumat wa ma lahum min nasirin min amrikum mirfaqa lahum mathala rabbihim yaqul. Bisa dipahami di idgham mimi, idgham mutamasilin ada tanda tasdid dan cara bacanya lebih cenderung ke gunnah. Sementara di ikhfa syafawi tidak ada tanda apa-apa. Tuh ya. Tidak ada tanda apa-apa. Jadi bagaimana caranya kalau di Quran hitam putih? Ya usahakan harus hafal hukum mim mati ketemu ba. Kan cuma satu. Ya, mim mati ketemu ba doang. Mim sukun atau mim mati ketemu ba. Tapi di Quran warna, mim sukun ini ada warnanya coklat. Kita punya ketetapan, punya rumus di mana yang coklat itu ditahan. Ya karena yang di coklat itu tadi saya bilang kan bisa gunnah, bisa idgham bigunnah, bisa idgham mimi, bisa ikhfa. Nah, ini saya ikhfa nih. Nah, kalau tadi idgham mimi, idgham mutamasilin lebih cenderung ke gunnah, idgham digunakan, diidghamkan. Kalau ini cenderung ke samar, ke ikhfa. Karena memang judulnya juga ikhfa syafawi. Naba'ahum bil haq. Jadi bedanya kalau ikhfa syafawi itu di Quran, apalagi Quran hitam putih tidak ada tanda apa-apa. Bagaimana cara mengenalnya? Usahakan ibu dan bapak hafalin. Karena kan hukumnya cuma satu doang. Mim mati ketemu ba doang. Mim sukun atau mim mati ketemu ba. Itu. Kemudian selain tidak ada tanda, nah ini tidak ada tanda. Cuman hanya di Quran warna aja ada coklatnya ya, mim sukunnya. Nah, jadi untuk membedakannya kalau ikhfa syafawi tidak ada tanda apa-apa di Quran hitam putih. Ya, kalau di Quran warna ada warnanya coklat. Berarti yang coklat-coklat itu ditahan. Bisa gunnah, bisa ikhfa syafawi, bisa ikhfa ke samar, bisa dengung, bisa samar. Nah, sementara kalau idgham mimi, idgham mutamasilin itu ada cirinya. Di idgham mimi, di idgham mutamasilin ada tasdid, ada tanda gitu, ada kayak W gitu ya. Kayak angka, kayak mahkota. Di mana nanti berlaku rumus setiap huruf mati ketemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Itu ya. Jadi perbedaannya dari segi tanda, idgham mimi, idgham mutamasilin punya tanda tasdid kayak W ini, kayak mahkota. Sementara kalau ikhfa syafawi tidak ada tandanya. Terutama di Quran hitam putih. Bagaimana caranya? Hafalin. Kan hurufnya cuma satu, mim mati ketemu ba. Sementara kalau di Quran warna, mim sukunnya ada warnanya warna coklat. Itu satu dari segi pewarnaan dan ciri. Dan kedua dari segi baca, kalau idgham mimi itu idgham mimi atau idgham mutamasil cenderung ke gunnah ditahannya.
Kalau ikhfa syafawi ditahannya cenderung ke ikhfa, ke samar, karena memang ikhfa syafawi gitu ya. Gitu. Tapi dua-duanya sama ditahan. Sama-sama ditahan gitu ya. Karena ada idgomnya, ada ikhfanya gitu. Kemudian yang ketiga adalah idhar. Idhar ini yaitu kapan terjadi? Yaitu bila mim mati bertemu dengan sesuatu huruf yaiyah selain mim dan ba. Bisa dipahami nggak selain? Jadi kalau pertama tadi hukum pertama ada idgham mimi, idgham mutamasilen di halaman 29. Nah, sudah dijelaskan di halaman 29 ini di mana yang pertama adalah mim mati ketemu mim idgham mimi atau idgham mutamasilen. Yang kedua mim mati ketemu ba ikhfa syafawi. Nah, selain mim dan ba itu adalah idhar. Paham nggak? Mim sukun, mim mati ketemu selain mim dan ba. Nah, untuk membahas tentang kata-kata selain itu kan mim mati ketemu mim idgham mimi, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi, mim mati ketemu selain mim dan ba idhar. Itu kata-kata selain itu ada yang ngerti ada yang enggak. Nah, kita jelaskan ya. Nih, ini kan huruf hijaiyah. Nih ya. Nah, mim mati kalau ketemu mim nih mim ya. Nih mim. Apa tadi hukumnya? Idgham mimi ya, idgham mutamasilen. Kemudian yang kedua, mim mati ketemu ba nih ikhfa syafawi. Berarti kan sudah diambil dua tuh. Mim mati ketemu mim idgham mimi, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi. Sisanya, nah ini sisanya ini. Itu ya, ketemu alif atau sebetulnya ini bukan alif ya, hamzah. Makanya kadang-kadang ada yang bilang huruf hijaiyah itu 29. Karena di sini ada lam mim nun waw ha lam alif hamzah, iya hamzahnya kan hamzah. Nah, di sini hamzah dan alif kan podo bae gitu ya. Itu ini alif. Ini udah salah kaprah dari awal sebetulnya. Ini bukan alif sebetulnya, ini hamzah. Itu. Karena penulisan alif itu harus begitu tuh. Ini alif atau hamzah ya. Nanti kita bahas ya perbedaan alif dan hamzah. Alif itu hanya sebagai pemanjang, hamzah itu adalah huruf-huruf yang hidup itu. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, kembali ke fokus kepada pelajaran kita bahwa mencari selain itu gampang ini. Sekali lagi ya. Hukum mim mati, mim sukun, mim mati apabila ketemu ba apa tadi? Ikhfa syafawi. Kemudian mim sukun ketemu mim jadi idgham mimi. Sisanya, nah ini sisa huruf semuanya. Mim mati ketemu alif atau ketemu hamzah, mim mati ketemu ta, ketemu sa, ketemu selain aja. Nah, mim mati ketemu selain mim dan ba itu idhar. Bahkan nanti ada di dalam idhar itu mim mati ketemu waw dan fa ini. Ya, kita ganti warna ya. Nah, ada lagi nanti mim mati atau mim sukun ketemu waw dan fa, ini waw dan ini waw ya. Nih, mim mati ketemu waw dan fa itu ada hukum tersendiri yaitu idhar syafawi. Jadi menurut versi buku ini hukum itu dibagi 4. Yang pertama mim mati ketemu mim idgham mimi, yang kedua mim mati ketemu ba ikhfa syafawi, yang ketiga mim mati ketemu selain mim dan ba, berarti itu selain yang dilingkari merah ini ya, selain yang dilingkari merah ini. Nih, mim mati ketemu selain mim dan ba, berarti idhar semuanya. Nah, di dalam idhar itu ada anak emasnya, ada yang istimewa. Di dalam idhar itu, kalau mim matinya ketemu waw dan fa, bukan idhar saja, tapi idhar syafawi, idhar yang sangat harus jelas bunyi mim sukun mim matinya, M-nya harus jelas. Menurut versi buku hijau. Tapi ada nanti buku yang lain hanya membagi 3. Bagaimana Pak Ari? Sama seperti ini, mim mati ketemu mim idgham mimi, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi, mim mati ketemu selain mim dan ba idhar syafawi. Semuanya disebut idhar syafawi gitu ya. Jadi sama aja podo bae, sama aja. Itu dibagi 3 boleh, dibagi 4 boleh. Cuman kalau dibagi 4 berarti mim mati ketemu mim idgham mimi, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi, mim mati ketemu selain semua tuh, selain mim dan ba
selain waw dan fa itu idhar saja. Harus dibaca jelas saja. Tetapi kalau mim matinya ketemu waw dan fa, ditambahin katanya ada idhar syafawi. Ini harus hati-hati. Karena bunyi mim dengan waw dengan fa itu mirip-mirip. Jadi harus dibaca mim sukunnya, M-nya harus lebih jelas. Itu. Sama aja dibagi 3, monggo. Dibagi 3 boleh. Dibagi 4 juga boleh ya. Ini. Jadi kata selain itu berarti selain mim dan selain mim dan ba itu idhar syafawi kalau yang membagi 3. Tapi kalau yang membagi 4, mim mati ketemu selain mim dan ba idhar. Di dalam idhar itu yang hijau ini, yang biru ini nih ya, yang biru. Nah, di dalam idhar itu ada mim mati ketemu waw dan fa, itu idhar syafawi. Jelas? Oh bingung Pak Ari, nantilah bisa nanya lagi ya, saya jelaskan kembali. Nah, kita lihat contohnya ya. Di halaman 30. Contoh hukum mim mati ketemu selain mim dan ba. Nah, kita cari di sini. Ada mim mati enggak? Oh, ada. Nih mim matinya. Mim mati bacanya ke kanan, jangan ke kiri. Ingat-ingat ya. Karena kita sudah biasa pakai tulisan Latin. Kalau Latin kan dari kiri ke kanan. Tuh, contoh dari kiri ke kanan. Kalau huruf Arab itu dari kanan ke kiri. Itu bedanya. Jadi nyarinya jangan sampai mim mati ketemu H. Iya benar idhar juga, tapi salah. Mim mati ketemu ain nih, ain. Ya. Apa hukumnya? Berarti idhar. Idhar. Kenapa? Karena mim mati ketemu ain. Walahum azabun, atau dihentikan walahum azab. Ada qalqalahnya ya, qalqalah kubro. Nanti kita belajar kembali qalqalahnya. Berikutnya kita cari ada mim mati enggak? Oh ada Pak Ari nih mim sukunnya. Gampang ya diginiin mah. Ini programnya juga saya baru ketemu ya. Dulu nulis gini susah. Itu harus pakai kamera ini dan itu. Sekarang canggih. Ya, mim mati ketemu apa nih? Ketemu ta. Ya, ta nih. Apa hukumnya? Hukumnya idhar. Kenapa idhar? Karena mim mati ketemu ta. Tapi jangan keliru ya nanti karena ada idhar hukum nun sukun, nun mati, ada hukum nun mati atau tanwin, dia pasangannya nun mati sama tanwin ya. Tanwin an in un tuh. Ada nun mati dan tanwin, ada juga nanti hukum lam sukun, lam mati. Ini ada idgham juga, ada idhar juga. Ada juga hukum mim sukun tuh, ya. Itu untuk idhar. Tapi untuk idgham nanti ada idgham mimi, ada idgham mutamasilin, mutaqaribin, mutajanisnya. Nantilah kita bahas ya. Nah ini. Jadi di sini kita cari mim mati, nah ini mim sukun ketemu ta, hukumnya idgham mimi atau idgham mutamasilin. Kemudian, nah ini di sini cari ada mim sukun, ada nih mim sukun. Ternyata ada nun sukun juga nih. Nun sukunnya ini pelajaran yang lalu ya. Hukum nun mati atau tanwin dilihat lagi di YouTube saya sudah ada. Ini nun mati ketemu hamzah, ini idhar ya, hukum nun sukun. Oh ternyata sama ya. Ini idhar hukum nun sukun, nun mati. Ini idhar hukum mim sukun atau mim mati. Pak Hari kenapa sih bilang mim sukun? Karena ada orang yang nggak bisa menyebut mim mati, mim sukun padahal itu juga ya. Itu hanya permainan kata-kata. Ya karena itu makanya saya kadang-kadang nyebut nun mati atau nun sukun. Padahal itu podo bae sarua wae. Awewe jeung wadon jeung perempuan sama saja. Wanita-wanita juga, lalaki, lanang apa ya kayak gitu dah. Tapi apa boleh buat karena ada orang yang fanatik dengan nama ya udahlah saya pakai dua-duanya. Nun mati, ini nun mati, idhar hukum nun mati, ini mim sukun. Mim mati ketemu ro nih. Ini juga idhar hukum mim mati. Karena mim mati ketemu mim idgham mimi, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi, ini sisanya ini idhar. Kemudian ini kita cari mim mati, mim sukun. Ada nih Pak Ari nih mim sukun. Ini juga ada mim sukun tuh Pak Ari. Ya ada, tapi ini kan tidak ketemu lain. Mungkin nanti bisa jadi dengan kalau ketemu dengan huruf lain. Tapi yang jadi fokus sekarang ini tuh. Mim mati ketemu lam. Ini sak mati lain cerita itu mah ya. Itu kam labistum. Apa hukumnya? Hukumnya idhar hukum mim mati.
Bagaimana cara bacanya? Kam labistum. Latihan boleh dihentak, latihan ya. Tapi idhar itu tidak boleh dihentak. Kam labistum. Kalau latihan boleh. Walahum adabun madumtu min amrina kam labistum. Boleh aja untuk latihan, untuk membedakan antara idhar dan idgham dan ikhfa itu ya. Nah, yang ini ada mimatinya, ada Pak Ari nih mimatinya. Ketemu apa? Ini kap ya. Kap itu kap termasuk huruf-huruf yang berubah bentuk. Ini kap, tuh kap. Ini kap, kap. Ini juga kap, tuh ya. Jadi ini juga kap nanti. Ini kap mengandung alif. Ini kap mengandung lam, tuh ya. Jelek sekali tulisannya. Nih, tuh kap mengandung lam ya. Jadi ini adalah mimati ketemu kaf. Idhar hukum mimati. Wahum kuffar. Ini juga mimati itu, mimati ketemu kha. Hukumnya juga idhar hukum mimati. Hum khair. Ini juga idhar, mimati ketemu shin. Hum syar. Syarrun dihentikan jadi hum syar. Ini juga idhar hukum mimati itu, mimati ketemu ya, ketemu ya. Hum ya'lamun. Ini juga hukum mimati. Alam ya'lam. Jadi nggak boleh baca alam ya'lam, nggak boleh ditahan, dilepas. Makanya yang efektif itu untuk latihan itu adalah dihentak. Alam ya'lam untuk latihan ya. Tapi setelah pinter hentakan itu sudah nggak boleh. Walahum adab madumtu dihentikan jadi madumat min amrina kam labithtum wahum kuffar hum khair hum syar hum ya'lamun alam ya'lam. Yang ketiga adalah idhar syafawi, tapi ini masuknya keempat berarti karena bagian dari idhar itu tadi ya. Kalau yang membagi empat kan tadi idgham mimi, mimati ketemu mim, idgham mimi atau idgham mutawassilin. Mimati ketemu ba ikhfa syafawi, mimati ketemu selain mim dan ba idhar. Nah di dalam idhar itu ada idhar syafawi, berarti maksudnya keempat yang membagi empat. Kapan? Apabila mimatinya bertemu waw atau fa. Waw atau fa. Fa atau waw sama aja ya. Itu. Ini hukumnya idhar syafawi, idhar yang sangat-sangat harus jelas. Nah, tapi bagi orang yang membagi tiga boleh juga. Mimati ketemu mim idgham mimi, mimati ketemu ba ikhfa syafawi, mimati ketemu selain mim dan ba semuanya idhar syafawi. Sudah, cuman tiga boleh ya, nggak dosa, nggak apa-apa. Ada yang membagi tiga, ada yang membagi empat. Maksudnya tiga kan idhar. Di dalam idhar itu ternyata ada idhar yang sangat apabila mimatinya ketemu waw dan fa. Saya mau tiga aja boleh. Saya mau empat boleh, mana aja ya. Contoh nih, coba kita cari. Ada mimati? Oh ada nih mimatinya. Ketemu apa? Ketemu fa. Karena mimatinya ketemu fa maka harus dibaca idhar. Idharnya idhar yang sangat disebut idhar syafawi. Sebetulnya ini permainan kata-kata ya. Semuanya aja dibuat idhar kan jelas ya. Gitu. Hanya saking ini penulis mungkin saking supaya harus hati-hati banget. Karena mim mati dengan fa itu rentan membacanya ya gitu, rentan menjadi idgham, rentan tidak menjadi jelas. Makanya diperkuat dengan kata-kata idhar yang sangat. Takutnya lupa orang bacanya, dikiranya idgham, dikiranya ikhfa, padahal di sini idhar. Wahum itu ya, wahum fiha, karena mimati ketemu fa. Yang berikutnya kita cari, ada mimati, ada nih, tuh mim sukun ketemu fa. Karena mim sukunnya ketemu fa maka disebut idhar syafawi. Lahum dilatihnya gitu ya. Tapi baca Quran nggak boleh gitu. Lahum fil akhirah. Ini cari ada mim sukunnya. Ada nih Pak Ari ini sukunnya tuh. Ketemu apa? Ketemu fa. Karena mim mati ketemu fa maka disebut idhar syafawi. Bacanya gimana?
Innahum fiskun fisq. Innahum fisq. Iya. Kalau dihentikan waqaf isyarah. Ini ada mimatinya? Ada nih Pak Ari mimatinya. Ketemu apa? Ketemu waw. Karena mimati ketemu waw dan fa idhar syafawi. Rabbikum wa rahmah. Rabbikum wa rahmah. Itu ya. Kenapa? Apa hukumnya? Hukumnya idhar syafawi. Kenapa? Karena mimati ketemu waw. Rabbikum wa rahmah. Berikutnya cari mimati. Ada nih mimatinya nih. Ini aja juga ada mimati ya. Cuman mimati ini belum jadi hukum karena belum ketemu. Kalau ketemu ain di sini bisa jadi idhar ya. Karena ini sementara yang dicari di sini berarti yang jadi fokusnya adalah mimati yang ini. Ya, karena mimati yang kedua ini belum ketemu. Oh, belum ketemu. Ya tergantung setelah mimati nanti ketemu huruf apa, huruf hijaiyahnya. Kalau ketemu ba ya jadi ihfa syafawi. Kalau ketemu mim ya jadi idgham mimi, idgham mutamasilin. Kalau ketemu selain mim dan ba ya jadi idhar gitu. Nah, ini yang jadi fokus ya. Mim sukun mim mati ketemu waw. Jadi idhar syafawi. Gimana bacanya? Aqrartum wa akhadtum. Tuh ya, mim mati ketemu waw. Ini cari lagi ada mim mati, ini ada mim mati, mim sukun. Ketemu apa? Ketemu waw. Ingat-ingat ya, dari kanan ke kiri nyarinya, jangan dari kiri ke kanan. Mim mati ketemu ha kan bener, tapi salah karena nyarinya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Ini kenapa saya Pak Ari diulang-ulang? Saya habis hampir 30 tahun ngajar, kadang orang keliru. Dipikirnya kayak laten gini kan, laten tuh ya. Laten kan dari kiri ke kanan. Makanya saya ingetin banget. Takut nanti ibu sudah pinter, salah. Mimati ketemu ha. Benar ya, idhar. Tapi salah. Bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Ini mimati bertemu dengan waw, idhar syafawi. Jelas ya? Nah, cara bacanya. Wahum fiha. Tanpa dihentak. Mau dihentak ya boleh latihan mah. Wahum fiha. Lahum fil akhirah. Innahum fiskun rabbikum wa rahmah. Kenapa Pak Hari dibentak? Perlu untuk umur yang kita sudah senja seperti ini. Bukan senja di batas kota. Umur kita sudah asar, sudah mau maghrib sebentar lagi ya. Itu kalau nggak siap-siap, amal apa yang kita bawa buat besok meninggal kita ya. Udah umur 50, 60 belum bisa baca Quran. Nah loh, sementara kan semua bacaan ibadah kita tuh pakai Quran. Haji pakai ada bacaan Qurannya, doanya, sholat, semuanya. Makanya tanpa bisa baca Quran, tanpa hafal Quran, hafal surat-surat tertentu, bacaan tertentu, ibadahnya nggak akan diterima. Karena orang yang beramal tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya ditolak. Capek-capek ya. Kita kerjain tidak dapat pahala karena salah. Seperti kita kerja di sebuah perusahaan, bosnya pengennya begini, kita ngerjain yang itu. Ya salah lah, boro-boro digaji, yang ada juga dipecat. Kenapa? Anda mengerjakan, suruh bikin mobil malah bikin apa gitu ya. Salah, tidak sesuai dengan keinginan bos. Nah, kita pun beribadah harus sesuai keinginan Allah dan Rasulnya ya. Sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Itulah ada Quran dan hadis. Itu ya, cukup jelas ya. Ini ya, alaihim waladdallin. Itu latihannya. Tapi tak boleh dihentak. Cukup aqrartum wa akhadtum alaihim waladdallin. Itu ya. Sampai di sini bahasan hukum mimati. Hukum mimati di halaman 28, 29, 30. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.